Puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan saya juga percaya kalau kita hari ini masih ada, itu karena Tuhan Yesus begitu baik. God is good in all the time. All the time, God is good. Puji Tuhan, saya Pastor Agustiawan Silaban. Kita kembali lagi dalam program Mimbar Agama Kristen, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Hari ini di studio TVRI Bangka Belitung, saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan seorang bapak, seorang suami yang dipakai oleh Tuhan. Beliau adalah Christian Simamora. Iya, kebetulan beliau berdinas atau bertugas di Kepolisian Resort Pangkal Pinang. Kita sapa dulu pemirsa. Apa kabar, Pak Simamora? Puji Tuhan, sehat Pak. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Pak untuk kehadiran tempat ini Pak. Terima kasih sama-sama juga Pak atas undangannya. Puji Tuhan. Nah pemirsa, hari ini atau sore hari ini, tema kita ialah keluarga yang selalu bersyukur atas segala berkat Tuhan. Ya, karena itu mari kita tundukkan kepala sebelum kita menerima testimoni atau kesaksian atau firman Tuhan yang akan disampaikan. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan sampai dengan sore hari ini. Kalau kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan atas kami. Dan kami tidak mau untuk melupakan tuntunan Tuhan. Karena itu pada sore hari ini Tuhan, kami mau mengerti tuntunan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati, urapi Tuhan dalam bacaan perenungan firman Tuhan, dalam kesaksian yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pemirsa, bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya, ayat ini sudah sangat viral sekali ya. Ya, saya percaya kita semua sudah mungkin sudah di dalam kepala. Saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Begini bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sebentar kita akan mendengarkan testimoni atau kesaksian dari Bapak Christian Simamora ya mengenai keluarganya ya, di mana Tuhan bekerja dan dia senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Saya silakan Pak. Oke, terima kasih buat host yang memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan kesaksian pada sore hari ini, ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Christian Simamora, saya jemaat gereja HKBP Pangkal Pinang, Pak host. Saya mempunyai istri, Ibu Wisma Hutagalung. Kemudian saya punya anak 3 Pak, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Puji Tuhan. Iya. Jadi sehari-harinya saya berdinas di kepolisian sebagai pelayan pengayom dan pelindung masyarakat. Kalau Bapak perlu bantuan kepolisian bisa telepon saya Pak. Amin. Atau telepon kita di kantor. Siap. 24 jam kita memberikan perlindungan pelayanan. Oke. Terima kasih atas undangan yang dikirimkan ke kami untuk memberikan kesaksian pada hari ini, Pak host. Jadi kesaksian yang mau saya berikan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau berbicara kebaikan Tuhan dalam hidup, tentunya semua atau setiap orang pasti punya kesan-kesan tersendiri. Namun kesan yang saya mau sampaikan hari ini adalah memang benar kesan-kesan kebaikan Tuhan yang benar-benar sampai saat ini saya rasakan dan menjadi sebuah ucapan syukur yang kami rasakan di dalam keluarga kecil kami, Pak. Saya mau memberikan kesaksian pada tahun 2010, ketika itu saya dikaruniai anak perempuan 1, Pak. Anak pertama? Anak pertama, ya namanya Yopela Cinka Simamora, ya, yang sekarang sudah berumur 6 tahun, ini 10 tahun. Kemudian pada saat itu, tak berselang lama kemudian istri saya hamil, ya, kemudian mengandung Pak, ya, yang saat itu oleh dokter dengan jarak yang cukup dekat diperingatkan dokter harus intensif dalam menjaga kesehatan.
Tapi puji Tuhan pada saat itu anak saya yang kedua namanya Dina Angelina Simamora lahir dengan baik, lahir selamat walaupun harus menjalani operasi sesar. Seiring berjalannya waktu, Tuhan lagi kasih kebaikan Pak Pendeta, Pak Hos. Pada saat itu saya ingat di kala itu di tahun 2013 bulan Desember. Jadi kebiasaan kami kalau orang HKBP ini Pak, di setiap tanggal 31 Desember itu pas malam pergantian tahun tuh bisa mengucap syukur dan menyampaikan doa-doa kepada Tuhan tentang apa yang diinginkan 1 tahun ke depan. Nah, saat itu saya berdoa, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau berikan saya anak laki-laki Tuhan, supaya ada penjadi penyemangat hidup dan menambah suasana sukacita di dalam rumah kami. Saya sampaikan begitu. Di bulan Januari akhir di tahun 2014 Pak ya, 14. Saat itu istri mulai muntah-muntah. Ternyata singkat cerita dicek ke dokter, ternyata sudah 4 bulan Pak. Jadi artinya saya setelah berdoa saat itu, ternyata istri sudah mengandung. Jadi pada saat saya meminta kepada Tuhan, ternyata Tuhan juga sudah memberikan sebenarnya kepada saya. Jadi suatu sukacita yang luar biasa yang saya alami saat itu. Ya. Jadi bertambah hari, bertambah bulan, konsul ke dokter, ternyata saya ingat apa yang diberikan dokter bahwa anak itu kayak susun tangga Pak. Jadi itu jarak lahirnya itu terlalu dekat katanya. Sehingga ini akan sangat membahayakan kondisi ibu ataupun kondisi anak. Jadi di samping saya bersuka cita, saya juga ada rasa takut-takut Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah atau yang ada di mana-mana pun. Namun pada saat itu saya berserah kepada Tuhan Pak. Jadi setiap hari, setiap minggu mendekati hari kelahiran, saya semakin cemas, semakin takut, tetapi saya berdoa. Tiba hari yang ditentukan oleh dokter untuk dilakukan operasi. Pada saat itu operasi dilakukan siang hari di Rumah Sakit Baktiwara waktu itu Pak. Jadi oleh dokter disuruh nunggu di ruang depan. Si istri sudah dilakukan oleh tim dokter untuk dilakukan operasi. Saya hanya berdoa bisa di luar Pak. Berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan berikanlah Tuhan keselamatan kepada istri saya dan juga kepada anak saya. Sebab apa yang dikatakan oleh dokter-dokter yang SPOG yang sebelumnya itu telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa Pak. Karena apa? Ya dibilang kalau enggak suami ibunya yang meninggal, ya bisa jadi anaknya yang meninggal. Rasa takut itu selalu menghantui saya Pak setiap detik pada saat itu. Antara ibunya meninggal atau anaknya meninggal? Iya, 50-50 ya? 50-50 Pak, disampaikan begitu. Jadi pada saat itu Pak, saya hanya pasrah saja Pak. Pasrah saja, ya saya serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan, ya Tuhanlah yang berkehendak, apapun yang terjadi Tuhanlah yang berkehendak. Karena sebagai manusia biasa Pak, tentunya apa yang disampaikan dokter secara ilmu saya harus meyakini juga. Tetapi saya sebagai seorang Kristiani yang dikasih oleh Tuhan, saya harus berpengharapan teguh kepada apa yang apa yang harus disampaikan kepada Tuhan. Itu Pak. Jadi pas seperti ini Pak, jam 2 sore ya. Ketika itu jam 2 sore saya dikasih tahu oleh perawat, Pak mau memberitahukan bahwa istri Bapak masih harus dibius ulang lagi karena terjadi perlengketan. Mendengar kata-kata itu Pak, saya semakin takut waktu itu. Semakin takut dan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Tidak tahu lagi apa yang akan terjadi sehingga ya saya pun hanya bisa menangis, saya pun hanya berdoa tertunduk di sudut rumah sakit Pak. Lalu kurang lebih waktu itu saya perkiraan hampir 2 jam di ruang operasi Pak. Jam 4 sore baru bisa keluar dari ruang operasi. Jam 4 sore keluar dari ruang operasi, si perawat ngasih tahu Pak, anak Bapak sudah lahir. Puji Tuhan. Puji Tuhan, laki-laki. Puji Tuhan, Yesus luar biasa, di luar apa yang saya perkirakan ternyata Tuhan telah memberikan. Saya tanya, ibunya bagaimana? Nah dijawab, ibunya sehat Pak. Puji Tuhan. Cuma saat ini masih dalam kondisi
penurunan bahasa, saya tidak ngerti bahasa medisnya Pak, hampir ya pengurangan bius kurang lebih seperti itu loh Pak. Jadi saat itu saya masuk ke ruangan, saya lihat istri masih dalam kondisi terbaring. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Pak waktu itu, mengucap syukur kepada Tuhan karena saya tahu istri ternyata selamat, si anak ternyata selamat, dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberkati keluarga saya Pak. Saya punya anak 3, anak pertama sudah kelas 6, anak kedua perempuan sudah kelas 3, dan anak yang terakhir yang saya ceritakan kondisi kelahirannya sudah kelas 2 SD Bapak. Ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak. Ya, memang dalam persalinan anak Bapak itu memang antara hidup dan mati ya. Iya. Dan Tuhan menolong persalinan daripada istri Bapak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat Bapak. Pak ya. Cuma begini Pak, ketika Bapak mengalami hal demikian, ya Bapak menunggu di rumah sakit tadi katakan 2 jam. Iya Bapak, Ya 2 kan, jam. 2 jam. Nah di situ pasti kan berkecambuk gitu ya, entah ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, hidup apa enggak. Apa yang Bapak lakukan? Apakah berserah atau pasrah atau memang sudah punya kepastian? Ya mati-matilah, hidup-hiduplah, atau bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih host. Jadi pada saat itu ya, saya coba kembali sambil mengenang ini host. Saat itu karena bercampur rasa takut, saya berserah kepada Tuhan. Ya. Karena saya pikir tidak ada lagi kekuatan apa-apa lagi. Dokter bilang yang ini. Kemudian saya bandingkan dengan pemikiran saya dan juga dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Terus ya saat itu hanya bisa berserah kepada Tuhan. Hanya berserah kepada Tuhan. Saya tertunduk di sudut rumah sakit. Ya. Sampai menunggu sampai biasanya kan 15 menit itu Pak, operasi itu 15 menit kalau nggak salah. Ya. Ini sampai 2 jam kok nggak keluar-keluar, apa yang terjadi di dalam ruangan. Kepanikan muncul. Kepanikan muncul. Sehingga makanya ketika perawat keluar dan menyampaikan anaknya lahir, kemudian kondisi ibu sehat, saya mengucap syukur kepada Tuhan Pak. Ya. Itu Pak. Iya, puji Tuhan. Siap. Ya. Jadi apa pesan Bapak Simamora kepada pemirsa yang saat ini sedang mengalami hiruk pikuk dunia ini, dan ya memang kalau dikatakan mengucap syukur, waktu sukacita, waktu bahagia itu gampang, ya Pak ya, sangat gampang. Tetapi ketika pengalaman seperti yang Bapak lakukan, mengucap syukur, itu sangat berat sekali. Ya, gimana Pak? Pesan-pesan Bapak, silakan. Oke. Kepada teman-teman seiman, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya, saya akan berpesan ya dari pengalaman yang saya dapat atau yang pernah saya jalani, bahwa segala apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan, liku-liku di dalam kehidupan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yakinlah, percayalah, karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa melakukan pertolongan kecuali pertolongan dari Tuhan. Jangan andalkan manusia, sebab manusia mempunyai kelemahannya sendiri, manusia mempunyai masalahnya sendiri. Ya. Itu Pak. Oke, puji Tuhan. Amin. Saya percaya saudara kita semua diberkati melalui kesaksian. Mirsa, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi dalam segmen selanjutnya. Puji Tuhan. Recover Together, Recover Stronger. Tema yang diusung pemerintah Republik Indonesia untuk sukses kegiatan G20 2022. Sebagaimana arahan Direktur Utama LPP TVRI, salah satu tugas penting bagi TVRI adalah menyukseskan kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan G20 yaitu Development Working Group. Kita harus berupaya
baik berupaya kepada masyarakat kita dan para penyelenggara, seluruh stakeholder harus bahu-membahu mempersiapkan acara ini agar sukses. Mari sukseskan di Flagman Working Group G20 7-9 September 2022 di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih pemirsa telah menunggu. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan ayat ini kembali dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Entah itu dalam waktu kita sukacita, bahagia, atau waktu kita sakit, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam diri kita, saudara. Saudara, ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, maka berkat-berkat Allah akan dilimpahkan pada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, saudara. Yesus sudah menang, saudara. Yesus sudah mengalahkan maut, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Yesus sudah mengalahkan. Apa yang dikalahkan, saudara? Yang pertama, kepastian bahwa orang akan memilih yang jahat. Memang dalam kitab Perjanjian Lama katakan kecenderungan atau tendensius seorang melakukan kejahatan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus berkata waktu dia mati di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi kepastian bahwa orang akan memilih yang jahat itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi jangan katakan kembali dalam diri kita bahwa nggak mungkin saya nggak bisa lepas dari dosa ini. Tidak mungkin, saudara. Yesus sudah memberikan kepastian bahwa kita tidak akan memilih yang jahat, saudara. Yang kedua, saudara, kepastian bahwa orang kaya akan selalu dapat hak khusus Tuhan. Kalau saudara saat ini merasa aku miskin, aku tak berdaya, aku nggak punya apa-apa. Tidak, saudara. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat harta, saudara. Ya, yang ketiga, ya, yang ketiga ialah kepastian bahwa orang berdosa tidak ada harapan. Yesus datang ke dunia ini, saudara, untuk menebus dosa orang yang berdosa, saudara. Saya berdosa, Pak Simamora berdosa, sudah ditebus oleh Yesus 2022 tahun yang lalu, saudara. Jadi tidak ada alasan kita sebagai anak-anak Tuhan berdosa. Ya, saudara berkata, tuh tidak mungkin Tuhan Yesus mengampuni dosa saya. Tidak, saudara. Bahwa Yesus memberikan kepastian bahwa kita orang berdosa ada harapan, saudara. Yang keempat, kepastian bahwa ketaatan adalah kemiskinan. Nah, seringkali kita berpikir demikian. Kamu taat kepada Tuhan, lihat aja hidupnya miskin kan? Tidak, saudara. Yesus sudah mematahkan itu, saudara. Kalau kita taat firman Tuhan berkata, saudara, kita akan diberkati. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, the first God, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Walaupun memang bukan berupa mamon, harta, benda, atau uang, tetapi saudara, berkat-berkat Allah, sukacita, kebahagiaan, itu akan diberikan kepada kita, saudara. Nah, yang terakhir, kepastian bahwa ketakutan akan selalu menang. Tidak, ketakutan sudah dikalahkan. Ya, iblis sudah dikalahkan kuasanya, saudara. Jadi, saudara, sore hari ini berucap syukurlah dalam segala hal, sebab Yesus sudah menang. Ya, kalau ada dalam diri kita, pikiran kita terngiang-ngiang, intimidasi akan dosa yang barusan saudara perbuat, atau kemarin saudara perbuat, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan maafkan aku sudah berdosa. Aku mengucap syukur karena kematian-Mu Tuhan memberikan kepastian pengampunan dosa, berikan kepastian saudara kepada kita, saudara, untuk kita senantiasa boleh punya harapan yang pasti di dalam Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya, bagi Pak Simamora, dan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita akan berdoa, saudara. Kita akan berdoa
Saya tidak tahu pergumulan saudara apa, tapi saya percaya melalui siaran ini saudara, Tuhan hadir dimanapun Anda berada. Di rumahmu, di kantormu, dimanapun Tuhan hadir. Tuhan akan menjamahmu saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita akan tutup mata kita angkat tangan kita saudara, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini saya datang kepadamu. Saya bersyukur sudah mendengar firman Tuhan mengenai mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersyukur bahwa melalui kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan setiap umatmu. Haleluya. Nanti Pak Simamora berdoa siapa? Silakan. Pemirsa, Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Mulai dari hari yang lalu hingga saat ini kami boleh duduk di sini Tuhan dalam keadaan sehat oleh karena kasih-Mu. Ya. Tuhan, segala apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, ataupun pergumulan dari pemirsa bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini ikut aktif dalam kegiatan ini Tuhan, kami percayakan kepadamu Tuhan, Engkau yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi pembuka jalan bagi setiap pergumulan kami. Amin. Tuhan Yesus, pada sore hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mendoakan Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau, dan juga kepada Bapak Gubernur kami Tuhan, Bapak Wali Kota kami juga Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Supaya setiap mereka Tuhan mempunyai rasa tanggung jawab dalam memimpin Tuhan, sehingga kami masyarakat di seluruh negara Republik Indonesia Tuhan merasakan kedamaian dan ketentraman. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan setiap penanganan COVID-19 Tuhan, sehingga Tuhan pencapaian vaksin lebih cepat terrealisasi Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat merasakan kesehatan yang daripada Engkau. Engkau berkati juga Tuhan studio TPRI Bangka Belitung ini Tuhan, Amin, supaya menjadi lebih besar dan menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Ia datang kedua kalinya di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, ya Mimbar Agama Kristen berakhir pada sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung 2 minggu ke depan saudara. Pukul 16.00 hingga 16.30 saudara. Ya, terima kasih Bapak Brigadir Kepala Christian Simamora. Terima kasih kasih Bapak buat kesaksian yang disampaikan. Tuhan berkati Bapak dalam tugas, diberkati Tuhan dalam keluarga, Amin. dan dicita-citakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak. Mirsa, terima kasih yang sudah mengikuti program Mimbar Agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.